Profesional, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana etos kerja Semi muda. Meskipun pikirannya dipenuhi dengan perpisahan ayah dan ibunya, tapi ia tetap kejar tayang edit video musim liburan sekolah. Gelap, ramai, dan orang-orang terlihat besar. Perasaan takut menghampiri Sami kecil. Di dalam bioskop yang penuh dengan orang terlihat film jadul yang sedang diputar. Untuk pertama kalinya, Sami takjub melihat semua ini. Di dalam mobil pun, Sami masih membayangkan adegan dalam film tersebut. Bahkan saat tidur, suara film masih terdengar di dalam telinga Sami. Keesokan harinya, ibu Sami memberikan mainan kereta, persis seperti yang ada di dalam film. Dia kegirangan, semua anggota keluarga diajak ikut serta bermain. Sami mempraktekkan adegan kereta tabrak mobil yang ada di dalam film. Sami terus menabrakkan kereta ke mobil, hanya untuk merasakan sensasi tabrakan kereta dan mobil, hingga mainannya rusak. Ibunya meminjamkan handycam agar Sami dapat melihat tabrakan kereta berkali-kali. Ayahnya datang bersama dengan nenek dan sahabatnya yang bernama Benny. Mereka begitu akrab satu sama lain. Saat makan malam bersama keluarga pun, suasana yang harusnya akrab berubah karena Sami sudah tidak sabar memainkan handycam yang berisi rekamannya. Sorotan gambar ke tangan Sami yang kecil membuatnya lebih bergairah untuk bermain-main menggunakan handycam. Dia memamerkan hasil karyanya itu ke ibu dengan sangat bangga. Sejak saat itu, hari-hari Sami diisi dengan syuting film. Saat sedang bersama di ruang keluarga, tiba-tiba saja terlihat angin puting beliung. Bukannya takut, mereka malah penasaran. Mereka mengejar ke sumber angin itu, tapi sayangnya gagal. Karena tuntutan pekerjaan ayahnya Sami, mereka pindah ke Arizona, tempat yang mungkin untuk Sami kecil kurang dia sukai. Cut! Suara kencang terdengar. Sami dan teman-temannya sedang membuat film untuk lencana pramuka yang sedang mereka kejar. Meskipun yang lain berisik, Sami dengan tenang melihat film di dalam bioskop, belajar bagaimana cara mengambil gambarnya. Proyek filmnya tentang koboi. Sami mengeditnya secara manual, otodidak, dan dia menikmati proses itu. Sementara itu, ayah Sami dan Benny sedang mendengarkan ibu Sami yang geladi bersih untuk pertunjukan piano perdananya. Film karya Sami diputar. Semua orang takjub melihat hasil karyanya. Riuh penonton dilengkapi dengan tepuk tangan membuat Sami lebih semangat lagi dalam berkarya. Saat perjalanan dengan ayahnya, dia berdiskusi tentang peralatan syuting yang super mahal karena itu hanya sekedar hobi. Tibalah saat mereka berlibur bersama, dari pagi hari hingga bermalam di hutan. Menikmati indahnya alam, Sami tetap menjalankan perannya sebagai tukang syuting. Di akhir malam, ibu Sami menari dan Benny merasa takjub. Ibu Sami merasa terpukul karena ditinggal oleh ibu yang sudah merawatnya sejak kecil. Kotak dibuka, dan isinya adalah alat untuk editing video. Khusus diberikan ayah untuk Sami dengan permintaan khusus. Secepatnya edit video tentang ibunya agar bisa sebagai terapi penyembuhan. Ayam panggang lezat dikeluarin dari oven. Suara klakson mobil terdengar. Paman Boris berkunjung di kediaman mereka. Dia sudah lama tidak berkunjung, menyempatkan berkunjung sebagai rasa empati. Malam harinya, Sami memamerkan hasil karyanya ke Paman Boris, menceritakan cita-citanya untuk jadi sutradara terkenal, tapi di luar dugaan, pamannya menertawakan cita-cita Sami. Dan pagi harinya, Paman Boris pamitan pulang. Sami lembur untuk menyelesaikan proyek keinginan ayahnya. Dia berfokus pada setiap gerak-gerik ibunya, karena memang ini film tentang ibunya. Di luar dugaan, Sami mendapati hal aneh, kedekatan ibunya bersama Benny, teman ayahnya. Video tentang ibunya diputar dan dilihat oleh semua anggota keluarga. Tidak semuanya sih, karena Sami menghilangkan kemesraan ibunya dengan Benny. Teriakan dan suara lontaran granat terdengar. Siang itu, Sami sedang memproduksi film bersama teman-temannya tentang perang Amerika dan Nazi. Sayangnya, pikiran Sami masih terganggu dengan fragmen video kedekatan ibu dan Benny. Malam hari di sebuah ruangan khusus, karya Sami diputar. Ruangan terasa sunyi, takjub dan brilian melihat hasil karya Sami. Semua orang merasa senang dan puas. Saat ibunya datang memberi selamat, Sami berpaling. Di suatu pagi, saat Sami sedang bercerita tentang lencana renang, semua anggota keluarga menyimak. Terjadi diskusi, tapi tidak dengan ibunya. Sami yang sedari malam merasa jengkel membangkang dan puncaknya ibu Sami memukul punggungnya.
Merasa kasihan, ibunya menghampirinya ke kamar, meminta maaf dan mendesak Semi apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Semi menyiapkan alat pemutar video yang berisi kedekatan ibu dengan Benny. Diajaknya ibu ke ruangan sempit, diminta menyaksikan sendiri. Setelah selesai, ibunya keluar dan menangis meminta maaf. Semi berniat menjual kameranya di toko kamera, tanpa sengaja bertemu dengan Benny yang memang ingin memberi kado perpisahan kepadanya. Semi tidak mau karena masih merasa kesal dengan Benny. Dia pun akhirnya membeli kamera Benny dengan harga sangat murah. Pindah ke California karena tuntutan pekerjaan ayah, semua merasa senang, tapi tidak berlaku bagi ibunya. Murung karena dia tidak ingin berpisah dengan Benny. Bahkan di tengah perjalanan berhenti hanya untuk menenangkan dirinya. Sampailah mereka di Arizona, rumah sementara yang kecil dan kumuh karena rumah baru mereka belum siap untuk ditempati. Rumah baru, lingkungan baru, dan tentu saja sekolah baru. Persis seperti dugaan, karena siswa baru, Semi dibully oleh teman-temannya. Bukan hanya karena itu, karena dia dari golongan Yahudi. Kandang yang cukup besar dan monyet hitam kecil dibeli ibu Semi untuk menemaninya. Dan lebih mengherankan lagi, monyet itu diberi nama Benny. Mungkin karena saking kangennya kali ya. Di loker sekolah, Semi terus mendapatkan teror. Saat menuruni tangga, tanpa sengaja dia melihat si tukang bully berselingkuh. Di luar kelas, kelompok pembuli itu mengintimidasi Semi, terus berusaha melawan dan mengancam akan membocorkan rahasia. Pukulan telak mendarat di muka Semi. Sesampainya di rumah, ayah ibu Semi miris melihat anak kesayangannya menjadi korban pembulian. Sayangnya, Semi menolak mengusut kasus itu. Justru protes ke ayahnya karena egois pindah tanpa minta persetujuan keluarga. Pacar pembuli itu menghampiri Semi di perpustakaan, ingin menggali informasi sebenarnya yang terjadi. Dia juga membawa serta temannya yang sangat suka dengan orang Yahudi. Singkat cerita, dia suka kepada Semi. Pacar baru Semi diajak makan malam bersama keluarganya. Mereka bercerita tentang rencana musim liburan sekolah yang akan segera diadakan. Tapi belum ada yang merekam dan membuat filmnya. Semi tertantang untuk mengiyakan tawaran dari pacarnya itu. Dalam musim liburan itu, Semi menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Fokus ke satu pemeran utama, yaitu si pembuli Semi. Dibuatnya seolah dia seorang pahlawan. Di pagi hari yang sunyi, ayah Semi memberitahu perpisahan dengan ibunya karena merasa kasihan dan semuanya merasa syok. Profesional, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana etos kerja Semi muda. Meskipun pikirannya dipenuhi dengan perpisahan ayah dan ibunya, tapi ia tetap kejar tayang edit video musim liburan sekolah. Semi dan pacarnya sangat terasi, berdandan layaknya pengantin muda menghadiri pesta sekolah. Di tengah kemesraan mereka, Semi bercerita tentang keluarganya yang pisah. Ternyata pacarnya kecewa, dia langsung putus dengan Semi. Semi jadi bintang karena sesi utama tentang pemutaran film akan segera dilakukan. Seperti tersihir, semua yang menyaksikan hasil karya Semi pun takjub. Si tukang bully juga kaget loh. Ternyata ini film tentang dirinya yang dibuat wah seperti pahlawan oleh Semi. Si tukang bully mencari Semi yang sedang sendirian di lorong. Dia penasaran kenapa Semi melakukan itu semua. Padahal selama ini dia sering membulinya. Pukulan telak kini mendarat ke teman pembuli, bukan ke Semi. Mulai detik ini Semi mempunyai bodyguard. Ya, si pembuli itu. Keren kan caranya? Percakapan kecil terjadi antara ibu dan Semi di dapur. Ibunya meyakinkan keluarga ini akan baik-baik saja dan bisa melalui ini semua. Setahun kemudian, karena ayah dan ibunya Semi berpisah, Semi tinggal bersama ayahnya. Setiap hari dia mencari tanggapan surat yang dilayangkan ke rumah produksi lokal. Dan di pagi hari itu, balasan surat datang. Semi sangat senang. Di rumah produksi itu, dia takjub. Inilah yang selama ini dia cari. Dia ingin belajar menjadi sutradara langsung dari sutradara idolanya. Nyentrik, kolot, dan bercita rasa seni tinggi. Itu gambaran guru sutradara yang diidolakan Semi. Dia menyuruh Semi menilai semua tentang poster film yang ada di ruang kerjanya. Semuanya tentang angle, teknik pengambilan gambar. Seperti mendapatkan harta karun yang selama ini dia cari, dia merasa puas dapat bertemu dengan sutradara itu. Optimis dan visinya untuk menjadi sutradara terkenal menjadi lebih kuat. Dia kemudian berjalan seperti Joker. Keren. Dan film pun selesai.